Eh, Baik, selamat malam pada saat saya membuat video ini. Sebelumnya saya beri salam kepada Bu Desa sebagai dosen pengampu mata kuliah statistik eh, pada semester ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mencoba mengolah data menggunakan aplikasi Lisrel ya. Adapun data yang saya akan olah sesuai pada latihan yang Bu Desa kemarin jelaskan. Di sini saya menggunakan 4 variabel ya. 2 variabel independen, kemudian 1 variabel intervening dan juga 1 variabel dependent atau endogen. Di sini variabel independennya saya gunakan dengan kode in dengan 3, masing-masing variabel menggunakan 3 indikator. Adapun yang pertama yang akan saya kerjakan yaitu mengimport data ya. Data yang tadi ini yang sudah saya jelaskan, saya akan import ke lewat aplikasi Lisrel-nya. Yang pertama saya akan pilih file, new, kemudian saya pilih playlist data dan saya klik OK. Kemudian saya akan import datanya, file, import external data in format. Kemudian saya akan cari datanya, saya akan ganti dulu ini menjadi Excel. Nah, kemudian saya akan pilih datanya. Nah, ini data sudah saya pilih. Kemudian saya akan beri nama tugas. Nah, tugas 1. Tugas 1 saya save. Kemudian saya ini data yang sudah saya import. Kemudian saya akan setting data pada, terus saya depend variable. Nah, ini saya blok semua. Setelah saya blok, kemudian saya akan klik variable type. Kemudian saya pilih continuous. Awalnya ordinal saya ganti menjadi continuous, lalu oke, kemudian oke. Nah, habis setting data selesai, saya akan mencoba untuk import membuat gambar, yaitu file, new. Nah, saya akan pilih pad diagram. Nah, di sini saya akan simpan juga diagram 1. Saya save. Nah, ini saya tarik drag ke atas untuk mempermudah akses menunya. Nah, kemudian setelah selesai saya membuat tampilan di diagramnya, baru saya setup kemudian variabel. Nah, pada observed variable saya akan tambahkan. Nah, ini saya ganti menjadi playlist data sistem. Kemudian saya browse. Nah, ini tugas 1 tadi saya akan open. Nah, kemudian saya akan klik OK. Nah, pada add latent variable, nah di sini akan saya tambahkan masing-masing variabelnya, yaitu in, besar semua, in. Oke, saya add lagi PR. Oke, saya add lagi UB.
kemudian saya add lagi kin, variabel endogennya. Setelah itu saya akan next. Nah, di sini saya akan isi total sampelnya. Sesuai latihan tadi, untuk datanya itu 123 responden. Kemudian setelah itu saya akan coba menganalisis CFA dan juga goodness of fit-nya, yaitu dari setup, build simple syntax. Nah, di bawah relationship ini saya akan enter, saya akan buat rumusnya langsung IN1 sampai IN3 sama dengan IN. Kemudian PR1 sampai PR3 sama dengan PR. PR3 sama dengan PR. Kemudian UB1 sampai dengan UB3 sama dengan UB. Kemudian kin 1 sampai kin 3 sama dengan kin. Nah, ini sudah saya buat untuk rumus untuk mengecek menganalisis CFA dan juga goodness of fit-nya. Kemudian saya akan melakukan run untuk mengetahui korelasi antar variabelnya. Saya akan run. Nah, ini untuk gambar model awalnya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ini data yang 123 sampel ini sudah data yang sudah bagus, sudah memenuhi syarat untuk bisa dilanjutkan. Uji hipotesisnya sudah dapat diketahui. Kemudian untuk mengetahui CFA dan juga goodness of fit-nya, nah saya akan ubah dari estimate menjadi standardized solution. Nah, di sini bisa kita cek hubungan dari setiap variabel dan juga indikator itu semua sudah memenuhi syarat, yaitu harus di atas 0,5% untuk bisa memenuhi kategorinya. Kemudian untuk nilai chi-square dibagi degree of freedom-nya itu harus di bawah 2. Nah, ini udah 1, sekian. Kemudian untuk p-values-nya harus di atas 5%. Ini juga udah memenuhi kategori. Kemudian RMCA-nya harus di bawah 7,5 atau direkomendasikan bisa di bawah 0, atau di bawah 5% atau 0,05. Nah, ini sudah memenuhi syarat semua. Kemudian artinya untuk CFA-nya, common factory analisisnya sudah memenuhi secara keseluruhan. Kemudian untuk melihat goodness of it-nya, saya akan di sini klik Windows, kemudian diagram out. Nah, di sini saya akan cari paling bawah itu, saya akan cari goodness of it-nya sebentar. Nah, ini goodness of fit-nya.
dimana ini degree of freedom-nya 48 dibagi 0, H square dibagi degree of freedom-nya. Ini sudah kelihatan semua data yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk NFI-nya sudah di atas 0,9, sudah memenuhi kategori juga. Kemudian GPI, AGPI juga sudah memenuhi syarat minimal 3 dari GPI, AGPI dan juga gininya harus di atas 0,9. Ntar saya cari lagi di Nah, ini yang tadi saya bilang NFI, NNFI, PNFI. Ini dari semua indikator ini untuk Gusnot Opit-nya itu minimal 3 dari semua ini harus di atas 0,9. Ini hanya satu PNFI-nya di bawah 0,9 itu sudah bisa dikategorikan untuk memenuhi kategori. Kemudian setelah ini saya akan lanjutkan untuk menguji hipotesis apakah itu diterima ataupun ditolak. Saya akan pilih file, kemudian new. Nah, saya akan buat diagram. Oke. Nah, saya di sini akan tulis diagram tadi karena udah satu, saya tulis diagram 2. Saya save. Nah, setelah saya save, kemudian saya akan ke setup variabel. Nah, saya akan add lagi yang kiri itu prelist data, kemudian saya browse juga satu. Ini yang data tadi. Kemudian saya open, saya klik OK. Kemudian saya akan buat lagi di sini di setiap variabelnya in besar semua, in. Oke, saya add lagi PR, kemudian UB, kemudian kin. Saya klik next, saya isi lagi jumlah sampelnya 123, saya klik OK. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan untuk menggambar sebuah model. Nah, karena di sini saya akan silang untuk variabel endogennya dan juga variabel interveningnya, karena ini variabel yang dipengaruhi beserta indikatornya, masing-masing 3 indikator. Nah, setelah itu saya akan gambar dari IN1, saya taruh di sini. Nah, saya akan perbesar untuk ini. Kemudian IN2, IN3. Nah, kemudian PR1, PR2, PR3. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Saya taruh aja dari ke bawah lagi. Bisa mendapatkan ruang. Setelah itu UB1 juga saya akan
B2, B3. Kemudian bikin juga indikatornya. Nah, setelah ini saya akan masukkan variabelnya di in. Nah, ini saya pindah sedikit ya. Yes. Agar lebih jelas kelihatannya. Dan habis in PR saya masukkan di sini, kemudian UB masukkan di sini. Nah, kalau muncul seperti ini saya ubah dari struktur model, basic model. Nah, setelah ini saya akan membuat garis penghubung ya. Saya akan klik di sini, klik lagi di sini, klik OK. Saya akan hubungkan ini ke masing-masing indikatornya di masing-masing variabel. Juga di interveningnya juga, di endogennya juga. Kemudian dari I ke UB, PR ke UB, kemudian IN ke KIN, nah, ini ke endogen. Nah, untuk okay. Nah, untuk garis penghubungnya sudah saya hubungkan. Nah, untuk mengetahui hubungannya saya akan run lagi. Nah, di sini saya akan tambahkan di sintaknya di bagian paling bawah ini itu option titik dua spasi option titik dua spasi ef. Nah, setelah itu setelah saya buat sintaknya, baru saya akan run lagi. Nah, di sini, saya salah membuat gini ya. Maksudnya saya akan ganti option F. Karena tadi ada kesalahan di bagian pengetikan. Nah, ini saya akan run lagi. Ini saya close dulu ya. Option. Ini saya akan ganti di options. Ini baru saya run. Nah, jadi ini saya akan cari. Nah, ini hasil dari penghubungan di setiap variabelnya. Untuk memperjelas saya akan lebih rapikan lagi ini. Nah,
Kemudian untuk menyajikan nilai di semua indikator itu kita pakai basic model. Nah, untuk melihat hubungan antar variabel, nah saya akan berubah dari basic model menjadi struktural model. Nah, ini untuk garis kovariannya 0,12 itu sudah di bawah 0,8, sudah bagus juga. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansinya, saya akan ganti dari estimate ke t-values. Nah, di sini saya akan perjelas lagi agar kelihatan. Nah, di sini jika nilainya hubungan di antara setiap variabelnya ini di atas 1,96, maka itu pengaruhnya signifikan. Nah, berarti di sini dari variabel in hubungannya ke UB itu tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dari variabel in ke in, variabel endogennya itu juga di bawah 1,96 itu tidak signifikan. Kemudian dari PR ke UB itu signifikan. Kemudian dari PR ke kin tidak signifikan. Dari UB ke kin itu berpengaruh signifikan. Nah, untuk pengaruhnya ini sudah kita ketahui hubungan masing-masing di setiap variabel. Ini hasil uji hipotesisnya. Nah, ini karena ada korelasi antar masing-masing variabel ini sudah bisa kita ketahui untuk masing-masing uji hipotesisnya. Ya, demikian mungkin untuk pengolahan data yang saya buat pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada langkah atau step yang terlewat karena juga saya masih belajar. Ya, itu saja saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.